Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat dan nilai diskriminan. Untuk fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Sudah kita pakai ya pada pertemuan sebelumnya untuk menentukan bentuk akar ya dengan menggunakan rumus ABC. Kita menggunakan diskriminan. Ternyata diskriminan ini sangat berpengaruh pada grafik fungsi kuadratnya atau tentunya terhadap nilai akarnya. Bagaimana? Ada 3 ya. Nah, di sini untuk yang D kurang dari 0, D sama dengan 0 dan D lebih dari 0. Untuk yang D kurang dari 0, ya ini yang pertama, grafiknya tidak akan memotong sumbu X atau tidak memiliki akar ya. Nanti grafiknya berarti dia akan melayang ya, tidak menyentuh atau tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk yang D sama dengan 0, grafiknya akan memotong sumbu X di satu titik yang berarti akarnya sama atau kembar. Yang harusnya di sini X kuadrat akarnya ada 2, karena kembar atau sama nilai X-nya berarti hanya memotong di satu titik ya. Kemudian untuk D yang lebih dari 0, grafiknya akan memotong di 2 titik karena memiliki akar yang berbeda, nilai X-nya berbeda sehingga nilai X-nya ada 2 ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh. Untuk yang pertama, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 7. Di sini nilai A-nya 1, B-nya 5, C-nya 7. Oke, kita sambil belajar lagi cara menggambarnya dan menentukan beberapa titiknya ya. Semoga nanti dengan ini akan lebih paham lagi. Yang pertama, menentukan bentuk parabolanya. Kita lihat nilai A-nya 1 ya, lebih dari 0, berarti terbuka ke atas ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan perpotongan terhadap sumbu X. Untuk perpotongan terhadap sumbu X sudah pasti nilai Y-nya sama dengan 0 ya, yang berarti di sini memenuhi Y sama dengan Fx sama dengan 0. Untuk ini ketika kita masukkan Y sama dengan 0, berarti X kuadrat tambah 5X tambah 7 sama dengan 0. Ternyata kita tidak bisa menentukan nilai akarnya atau kita tidak bisa memfaktorkan. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan rumus ABC, nanti didapatkan D-nya B kuadrat min 4AC, B-nya 5, 5 kuadrat min 4 kalikan 1 kalikan 7 sama dengan 25 dikurangi 28. Hasilnya negatif 3 ya. Untuk diskriminan yang negatif atau kurang dari 0, berarti grafiknya nantinya tidak akan memotong sumbu X, yang berarti tidak memiliki akar. Kemudian yang ketiga, kita belajar lagi untuk menentukan perpotongan terhadap sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti nilai X-nya yang 0. Ya, kita substitusikan X sama dengan 0 di sini. Berarti sama saja mencari nilai F0. Masukkan nilai X sama dengan 0, didapat Y sama dengan 7, yang berarti titik potongnya 0, Y, Y-nya sama dengan 7, berarti 0,7 ya, diingat-ingat ini. Kemudian yang keempat, kita menentukan sumbu simetri dan titik optimumnya. Sumbu simetrinya adalah nilai X-nya min B per 2A, 5, di sini negatifnya tetap, 2 kalikan 1, jadi negatif 5 per 2 atau negatif 2,5. Kemudian untuk nilai optimumnya lebih mudah, kita substitusikan X-nya ya. Min 5 per 2, ini min 5 per 2 kuadrat karena X kuadrat. 5X, 5 kali min 5 per 2. Nanti silahkan dipelajari di sini. Ini harusnya sudah bisa ya untuk perhitungan biasa pecahan ya. Hasilnya adalah 3 per 4 atau 0,75. Sehingga nilai optimumnya di sini 0,75, X-nya min 2,5, diperoleh titik minimumnya karena terbukanya ke atas mempunyai titik minimum ya, bukan titik maksimum. Titik minimumnya adalah min 5 per 2,3 per 4 ya. Kemudian titik yang diperoleh kita gambar. Di sini tidak ada akarnya, berarti hanya ada nilai minimum min 5 per 2 sama Y-nya adalah 3 per 4, titik yang pertama. Titik yang kedua tadi ada perpotongan terhadap sumbu Y, ini memotong garis yang vertikal ya, memotong sumbu Y-nya di 0,7. Kita hubungkan. Nah, di sini
sesuai dengan ketentuan bahwa ketika D-nya negatif atau kurang dari 0 tidak akan memotong sumbu X, yang berarti tidak memiliki akar. Kalau nanti nilai A-nya di sini A-nya tadi lebih dari 0 ya, terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 terbuka ke bawah, juga tidak akan memotong sumbu X, tidak akan memotong garis horizontal ini di sini ya, melayangnya di bawah ya, dia menghadapnya ke bawah. Begitu. Kemudian kita cek untuk yang kedua. Untuk nilai Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Nah, untuk menentukan bentuk parabolanya, di sini A-nya 1, berarti terbuka ke atas ya, lebih dari 0 A-nya. Kemudian untuk menentukan perpotongan terhadap sumbu X, kalau memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Ya, Y sama dengan Fx sama dengan 0. Ini Fx-nya difaktorkan, ternyata faktornya sama nih, X plus 3 sama X plus 3. X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. Jadi memiliki faktor yang kembar, yang berarti akarnya atau nilai akarnya juga kembar. Titik potongnya hanya 1, min 3,0. Nah, untuk D-nya bisa kita cek B kuadrat min 4AC. Kalau kalian hitung dengan rumus ABC, nilai D-nya itu 0. 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9. 36 kurangi 36, hasilnya 0. D sama dengan 0, berarti grafiknya akan memotong sumbu X di satu titik. Nih, ternyata betul akarnya adalah kembar atau hanya 1 ya jadinya ya. Kemudian kita cek untuk perpotongannya terhadap sumbu Y, yang berarti X-nya 0. Untuk X-nya 0 kita substitusikan, diperoleh Y-nya 9. Jadi titik potongnya adalah 0,9. Kemudian yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya ya. Titik optimumnya itu diperoleh dengan memasukkan nilai X atau sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya min B per 2A, min 6 per 2 kali 1, min 6 per 2 atau min 3. Kemudian nilai optimumnya, masukkan X min 3-nya, hasilnya adalah 0. Di sini titik minimumnya adalah min 3,0. Ya, ternyata dia memiliki titik optimum pas di sumbu X. Bisa kita gambar. Nah, di sini dia menyentuh sumbu X ya, menempel di sumbu X. D sama dengan 0. Gambarnya pasti akan selalu menempel di sumbu X, memiliki akarnya kembar ya. Jadi hanya ada satu titik perpotongan dengan sumbu X. Kalau nanti nilai A-nya kurang dari 0, berarti dia akan terbuka ke bawah ya, menghadap ke bawah. Dia juga sama akan menyentuh sumbu X di satu titik. Dia grafiknya misalkan di sini ya, dia akan gambarnya seperti ini, melengkung, menempel di sumbu X tapi menghadapnya ke bawah gitu ya. Nanti menyesuaikan A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Begitu untuk yang D sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, untuk Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah X min 6. Di sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Untuk bentuk parabolanya, di sini kebetulan saya ambil A-nya 1, lebih dari 0, terbuka ke atas. Kemudian untuk perpotongan terhadap sumbu X yang Y-nya sama dengan 0, di sini bisa difaktorkan X tambah 3 sama X min 2. Ada dua nilai X-nya, min 3 atau X sama dengan 2. Jadi perpotongannya di dua titik, min 3,0 sama 2,0. Kalau kita cek nilai D-nya, B kuadrat min 4AC, 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6. Min sama min menjadi plus, D-nya 25. Diskriminannya lebih dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik ya, memiliki dua akar yang berbeda, min 3 sama 2. Oke, yang ketiga kita cek perpotongan terhadap sumbu Y. X-nya 0, substitusikan, ketemu Y sama dengan min 6. Titik potongnya adalah di 0, min 6. Kemudian untuk sumbu simetrinya dan titik optimumnya, sumbu simetrinya X min B per 2A, min dari B-nya adalah 1, di sini 2 kali 1, min 1 per 2 atau min 0,5. Nilai optimumnya masukkan X sama dengan min 1 per 2. Nanti silahkan dipelajari lagi ya, harusnya sudah lancar di sini. Ketemu Y-nya min 25 per 4 atau maaf di sini ketinggalan ada negatifnya ya, yang X-nya min 1 per 2, yang Y-nya kurang negatif ini ya, min 6 1 per 4 ya, harusnya negatif. Untuk grafiknya bisa digambar di sini. Titik potongnya ada 2, min 3,0 sama 2,0. Kemudian perpotongan terhadap sumbu Y-nya 0, min 6. Memotong sumbu Y di 0, min 6. Kemudian titik minimumnya min 0,5.
Y-nya min 6,25. Ini kurang negatif ya, nanti ditambahin sendiri. Ya, kemudian kalau nanti A-nya kurang dari 0 sama, nanti akan memotong di 2 titik sumbu X-nya, tapi menghadapnya ke bawah, melengkung begini ya. Ya, oke, itu tadi ada 3 jenis diskriminan. Untuk yang kurang dari 0 berarti tidak memotong sumbu X, yang D sama dengan 0 memotong sumbu X di 1 titik, dan untuk yang D lebih dari 0 akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.